Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentu sehat selalu ya Lausa ya. Semoga mereka sehat-sehat ya. Iya. Oke. Yuk kita supaya semangat. Hari ini kita yal-yal dulu deh. Kalau Lausa bilang, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Sekali lagi deh Lausa ya. Ya. Kita contohkan dulu, nanti baru kita bersama-sama gerakan ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Nah, Oke, ayo dong Lausa adik-adik berdiri. Ada semuanya adik-adik untuk berdiri ya. Berdiri ya. Oke, adik-adik sudah berdiri? Siap lah ya. Sekarang Lausenita yang bertanya ya. Ya. Adik-adik di rumah apa kabar? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Oke. Nah, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyi adik-adik, Tuhan Yesus baik. adik-adik berdiri ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Bertepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk dari selama-lamanya, dari selama-lama sampai selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, silakan ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan, supaya kami tetap semangat, tetap sukacita, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik masih berdiri ya, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, kita mau memuji namanya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah itu memberikan kita motivasi untuk memuji Tuhan lebih lagi ya, supaya lebih semangat. Kita akan membawa persembahan pujian kita kepada Tuhan, kita bernyanyi, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami
Adik-adik silakan duduk. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya, siapkan kotak persembahannya, nanti adik-adik silakan masukkan persembahannya ke dalam kantong tempat persembahannya. Mari kita menyanyikan lagu KASIH. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan selalu anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan kami telah membawa korban persembahan kami. Biarlah ya Tuhan boleh Engkau gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah bumi ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang juga mengelolanya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan takut akan Tuhan sehingga persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita katakan Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lausudesi.
Kepada Lost Desi kami persilakan. Halo, selamat sore semuanya adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu sehat ya dan perlindungan Tuhan. Dan tetap semangat meskipun kita ibadahnya di rumah saja ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kembali kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan terlebih kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita memulai masuk materi ceritanya, Lost mau tunjukkan adik-adik apa ini? Ya, ada yang tahu? Ya, dia bisa dilepas kepingan-kepingannya. Ya, ini adalah puzzle. Oke. Ya, kita akan coba susun ya puzzle-nya. Kalau kakak letakkan puzzle ini sembarangan, bisa jadi kayak gambarnya. Pasti ya tidak akan bisa ya kalau lokasinya tidak tepat sesuai bentuk kepingannya, pasti tidak akan jadi puzzle-nya. Jadi kita harus susun pas sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau dia disusunnya tidak sesuai dengan tempatnya, pasti tidak akan jadi puzzle-nya ya. Pasti sudah pernah main puzzle ya? Adik-adik semua pasti sudah pernah main puzzle waktu kecil. Mungkin kalau yang kakak-kakak di kelas 6 sudah tidak main puzzle seperti ini. Nah, jadi ya puzzle-nya sudah jadi kalau tiap-tiap kepingannya tempatnya benar. Nah, kenapa kakak hari ini memberi ilustrasi puzzle? Ya, setiap kita yang Tuhan ciptakan mempunyai posisi yang spesial, mempunyai tempat yang khusus. Masing-masing anak punya tempat yang spesial, ya, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain dalam suatu keluarga besar, keluarga Allah. Setiap orang diberikan tempat yang khusus dan dia punya fungsinya masing-masing. Ya, itulah inti cerita hari ini ya, tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai dengan peran atau tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing ya. Tema hari ini adalah kita semua adalah hamba-hamba Allah. Oke. Coba adik-adik lihat, ada gambar di layar yang akan muncul. Ya, itu adalah cerita-cerita yang sudah kalian dengar beberapa minggu ini, yaitu tentang tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, bagaimana mereka dalam hidupnya Tuhan pakai untuk menjadi berkat dan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup mereka, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan ya. Yang dari pojok kanan ada yang ingat? Ada gambar dua orang bapak dan seorang ibu yang sepertinya sedang memegang kain. Cerita apa ya itu? Ada yang tahu? Ya, tentang Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ya. Bapak Ibu sepasang suami istri ini ya menjadi rekan kerja dari Rasul Paulus. Lewat pekerjaan mereka membuat kemah, ya mereka tetap bisa menjadi berkat ya. Rumah mereka dipakai untuk menjadi pertemuan orang-orang percaya di kota mereka pada saat itu. Nah, yang kedua gambar apa yang ingat? Masih ada yang ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Ya, Onesimus, hamba Allah. Ya, meskipun dia adalah seorang hamba, tapi Tuhan juga bisa pakai dia ya, menjadi pelayan Paulus juga. Dan akhirnya dia menjadi seorang pelayan yang Tuhan pakai untuk tuannya, yaitu Bapak Filemon. Oke.
Yang ketiga, nah ini mungkin kalian belum pernah lihat ya gambarnya ya. Kakak tambahkan untuk hari ini. Ya, di situ ada gambar seorang gadis kecil yang sedang berbicara kepada siapa ya? Ya, pada orang yang sepertinya cukup kaya ya, bajunya bagus. Ya, itu adalah kisah di Perjanjian Lama, yaitu seorang gadis kecil yang bangsa Israel yang menjadi budak atau tawanan dari bangsa Aram. Ingat cerita itu, ada pernah dengar? Ya, dia menjadi hamba pelayan pada keluarga Bapak Naaman, yaitu seorang panglima tentara kerajaan Aram waktu itu. Nah, Bapak Naaman ini terkena penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan waktu itu ya, dan semua orang takut, tidak mau dekat-dekat. Tetapi gadis kecil ini ingat akan Tuhannya, yaitu bangsa Israel memiliki Allah yang hidup, sehingga dia menceritakan kepada istri Bapak Naaman, seandainya Bapak mau pergi ke bangsa Israel, di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Akhirnya melalui cerita gadis kecil ini, Bapak Naaman pergi kepada Nabi Elisa yang ada di bangsa Israel, sehingga melalui Nabi Elisa Tuhan menyembuhkan Naaman, dan akhirnya Naaman percaya kepada Tuhan. Nah, dari cerita yang kita dengar berapa ini, kita melihat ada yang hidup di zaman dahulu pada zaman Perjanjian Lama, meskipun dia seorang gadis kecil, Tuhan juga bisa pakai. Demikian juga zaman Perjanjian Baru, ada Bapak ada Bapak Aquila, Ibu Priscilla, dan Onesimus yang Tuhan juga bisa pakai melalui pekerjaan mereka untuk melayani Tuhan. Nah, kita semua ini adalah hamba Allah. Apa maksudnya, Kak? Ya, kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah hamba-hambanya. Dan tugas kita adalah melayani Tuhan. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Nah, Tuhan pasti memberikan kelebihan, karunia, kemampuan pada tiap-tiap orang. Seperti tadi kita ingat di awal kakak tunjukkan puzzle, ya, setiap kepingan itu punya tempat yang khusus. Demikian kita juga. Tuhan pasti ciptakan setiap orang punya tujuan dalam hidupnya, karena Tuhan mau melalui hidup orang itu rencana Tuhan juga digenapi. Oke, kalian lihat lagi gambar yang ada di layar. Apa itu? Ya, kakak tunjukkan tentang gambar-gambar apa talenta atau karunia kita, ya, yang akan kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, pasti kalian semua punya hobi, minat, kesukaan, betul? Atau kelebihan yang Tuhan beri. Misalnya ada yang suka menyanyi, suaranya bagus. Ada yang bisa main musik. Ada yang bisa menggambar, gambarannya bagus. Ada yang pandai bercerita mungkin ya. Ada yang pandai membantu mamanya memasak atau membantu mamanya merapikan tempat tidur. Nah, itu semua kelebihan ya. Ada juga mungkin yang tekun sekali kalau berdoa rajin. Dia bisa mendoakan begitu banyak orang. Nah, itu juga kelebihan yang Tuhan beri ya. Dan kakak rasa setiap kita pasti punya kelebihan yang Tuhan berikan ya. Jadi ada yang pandai main komputer. Nah, semoga main komputernya bukan hanya untuk game aja ya, tetapi bisa menciptakan program sehingga programnya mungkin bisa membantu banyak orang. Jadi semua yang kita punya semua adalah dari Tuhan, dan kita mau kita gunakan semua talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Yang bisa menyanyi untuk Tuhan ya, meskipun di rumah saja tidak menghalangi kita tetap produktif ya. Kalau kalian menyanyi setiap hari, bangun tidur sukacita, orang tua pasti senang dengar. Wah, suasana hari itu menjadi lebih gembira karena banyak mendengar puji-pujian, menyanyi memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, oke. Ayat hafalan kita hari ini adalah terambil dari Efesus 2
2 ayat 10 ya. Coba kita buka Alkitab kita. Sudah siap Alkitabnya semua kan ya? Kalau ibadah kita akan baca sama-sama ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi yang seperti tadi di awal kakak bilang, kita semua diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya, sebelum kita lahir. Ya, seperti seorang gadis kecil tadi yang meskipun dia harus ditawan menjadi budak, tapi tidak menghalangi rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai dia meskipun dia menjadi budak untuk menyuarakan atau mengabarkan berita keselamatan kepada tuannya, yaitu Bapak Naaman, sehingga Bapak Naaman bisa percaya kepada Tuhan. Nah, biarlah kita melalui firman Tuhan hari ini diingatkan sekali lagi bahwa kita semua anak-anaknya yang sudah ditebus dan percaya kepada Tuhan adalah hamba-hamba Allah, yang mana hidup kita harus kita gunakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Oke, kakak akan ajarkan satu lagu untuk kalian. Di layar sudah muncul lagunya dengan judul Pakailah Hidupku Ini. Ya, Kak, tapi saya nggak bisa yang kakak sebutkan di gambar-gambar tadi. Pasti ada, kalian cari. Mungkin mama papa bisa membantu melihat, wah itu kelebihanmu, kamu mungkin bisa pakai. Tadi ya, meskipun hanya berdoa itu juga kelebihan ya. Jadi jangan pernah merasa tidak punya talenta atau karunia atau kelebihan. Pasti Tuhan ciptakan kita dengan kelebihan dan karunia masing-masing. Ya, kita mau nyanyi sama-sama ya. Yang sudah bisa lagu ini boleh menyanyi bersama-sama di rumah ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Pakai hidupku ini, dikuduskan bagimu. Pakai waktuku ini untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Bait kedua, pakai tanganku ini jadi alat kasih-Mu. Pakai kakiku ini tiap langkah ikut-Mu untuk melayani-Mu. Bait ketiga, pakai suaraku ini hanya puji Rajaku. Pakai mulutku ini memberitakan Injil-Mu selamanya bagimu. Ya, biarlah lagu ini mengingatkan kita segala yang kita punya kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Suara kita, tangan kita, kaki kita ya, yang Tuhan sudah ciptakan untuk digunakan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Oke, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami semua orang-orang yang sudah Tuhan tebus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah hamba-hamba-Mu. Dan kami rindu hidup kami Tuhan pakai untuk melayani Tuhan melalui karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita menjadi berkat buat sesama. Kita harus bekerja untuk boleh melayani Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik boleh berdiri ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik kita akan berdoa menghadap Tuhan. Adik-adik ambil sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman, kami juga boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini ya Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman, biarlah firman yang telah kami dengar ya Tuhan, itu boleh kami ingat, kami boleh simpan dalam hati kami, dan kami bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus menyatakan diri-Mu ya Tuhan, dan juga memanggil kami, memakai kami untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan boleh pakai setiap potensi yang ada dalam diri kami untuk melayani Engkau ya Tuhan di bidang kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk ibadah, untuk aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami sehingga ya Tuhan kami boleh melakukan segala sesuatunya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ingat, minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa pukul 15.30 atau setengah 4. Jangan lupa ya. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.